memotivasi orang menjadi berkat buat orang, tidak selamanya kasih dong uang. Kalau tegang biar beta gak tahu buat lucu. Boleh tuh sambil ngobrol beta buat lucu sedikit boleh. Kakak lostrom. Lostrom, siap. Lostrom. Tapi tadi agak kaku sedikit. Halo guys, jumpa lagi dengan Beta James Bore di program yang edukatif dan inspiratif. Tentunya di Podjams Open Mind ya. Hari ini Podjams sangat istimewa sekali karena Beta kedatangan tamu yang istimewa. Beliau ini merupakan kawan lama. Kalau sonde salah kawan SMP. Dan Kotong baru bercengkrama kembali dengan akrab ini setelah lebih dari 25 tahun ketemu kembali nih. Dan sekarang Beta umur 24 tahun ya. Dan karena itu maka ini spesial sekali. Kenapa Beta bilang spesial? Karena beliau ini setelah 25 tahun Beta ketemu ternyata sudah jauh berbeda. Sudah lebih sukses ya. Bergelut di bidang usaha, wirausaha sebagai seorang pengusaha di bidang elektronik, terus juga melayani jasa penyewaan sound system, lalu juga sekarang lagi memperlebar sayap di dunia content creator, main-main di YouTube. Ya, langsung saja dengan Bro Vicky Tekno. Halo. Ya. Ini kalau sonde salah namanya Victor Arnoldus Jansen Dimuheo. Nama lengkap. Nama lengkap Victor Arnoldus Jansen Dimuheo. Dimuheo. Sabu ya? Sabu. Kalau dilihat dari nama agak panjang deh cerita itu. Oh begitu. Kan Arnoldus Jansen ini kan seorang tokoh. Iya, itu nama suci, nama agak untuk umat Katolik itu salah satu pendiri SVD. Oh iya, betul. Nama itu bisa saya dapat karena kebetulan orang tua saya dulu tugasnya di Bajawa. Tugas di Bajawa. Jadi saya lahir di sana dan kita orang tua juga percaya bahwa lahir di sana kelahiran manusia itu suatu mujizat. Makanya kita orang tua mempercayakan Ibu Suster, saya masih ingat namanya juga, suster namanya Ibu Suster Jo Angela. Dia menamakan saya Arnoldus Jansen. Yang kalau teman-teman bisa tahu itu nama pendiri SVD. Jadi nama saya Victor di depan yang artinya kemenangan, terus nama suci Arnoldus Jansen baru marga. Iya. Ini kabarnya bagaimana sekarang nih Bro Vicky? Ini setelah lama Kotong sonde ketemu, hari ini Kotong ketemu kembali, Kotong cengkrama dan sepertinya zaman sudah berubah jauh, Bro. Zaman berubah. Kabar saat ini memang kita bersyukur selalu kita baru lewati masa pandemi dan saya lihat kebetulan saya di bidang swasta. Kalau untuk kita sangat bersyukur ya situasi sekarang, ekonomi mulai pulih. Kalau ekonomi semakin pulih, saya semakin lebih sehat lagi. Amin. Amin. Oke Bro, ini Kotong langsung saja. Ini ceritanya bagaimana ya sampai pada akhirnya terjun ke dunia wirausaha. Apakah memang dari awal ada sekolah di bidang ekonomi bisnis kah, apakah sehingga pada akhirnya memilih jalur wirausaha? Siap. Kalau saya dari karakter dari keluarga memang kita orang tua ASN semua, bapak mama. Saya sedikit membuat sejarah di keluarga kami bahwa saya sendiri yang memilih dunia swasta. Jadi sekolah saya SMA itu jurusan elektronika STM Negeri Kupang, terus saya kuliah ambil teknik mesin. Agak aneh sebenarnya, saya tipe orang yang pingin mau belajar semua hal. Jadi setelah wisuda itu tahun 2004, saya harus memilih sudah dunia mana yang saya harus kerjakan. Tapi pilihan orang tua pastinya dia selalu memilih siapkan waktu untuk itu, kebetulan ada tes PNS tuh. Itu. Dan saya coba 1 kali tes lalu saya lulus, tapi memang
bukan mau bilang PNS tidak bagus juga sih, itu pilihan yang saya sudah coba juga, tapi memang jiwa karakter saya memang lebih arah ke wira swasta. Wira swasta. Karena pada saat itu sebelum masuk kuliah pun saya tamat SMA saya sudah minta orang tua bilang kalau bisa beta suruh masuk kuliah beta minta beli mobil pick up satu, beta kepingin jual ikan di Keva atau Soe. Kuliah tinggi-tinggi terus kepingin jadi penjual ikan. Penjual ikan. Motivasinya apa mau jadi penjual ikan? Motivasinya menjadi penjual ikan tuh beta sudah hitung. Saat itu SMA tuh beta sudah tahu harga ikan di Kupang contohnya sekian atau contohnya di Kupang 5.000. Beta percaya bahwa Soe Keva dia bisa sampai 20.000. Gitu. Beta berhitung sehari, bisa dapat uang sekian. Beta selalu berpikirnya tuh orientasi itu bahwa beta percaya bahwa hidup beta tanpa kerja pun bisa mati. Iya. Karena orang tua ada, rumah ada lah, ada warisan lah. Yang paling penting beta merasa bahwa beta harus benar-benar kerja untuk merubah nasib. Kalau untuk kerja, untuk cari makan, beta sudah mau. Makanya beta langsung pilih. Kalau sudah mau kasih, kalau bisa masuk kuliah biar beta beli kes auto pick up. Beta sudah hitung sehari itu contohnya beta nabung di saat itu beta lupa angka. Mungkin paling sedikit 250.000 beta bisa tabung sehari. Ya. Beta suka kalikan setahun jatuh berapa. Wah ini peluang untuk beta rubah nasib nih. Karena beta percaya bahwa kalau sudah rubah nasib, beta juga bisa jadi berkat buat yang lain. Iya. Terus alasan sekarang memilih usaha di bidang elektronik nih. Elektronik. Ya, itu kenapa? Setelah habis kuliah, beta memilih setelah yang tadi saya ceritakan bahwa beta sudah upaya untuk cari kerja. Selain itu memang pun jiwa ke ini beta lari ke elektronika memang dasarnya memang hobi. Kalau di elektronika khususnya kalau harus lama atau kayak orang bilang sound system, beta memang dasarnya beta hobi sekali, sangat hobi musik. Sangat hobi musik. Padahal waktu kuliah dulu justru di teknik mesin ya. Teknik mesin. Harusnya buka dealer. bisa. Harusnya bikin dealer, tapi di dealer kan ada musik juga. Oh ya, ujung-ujungnya kembali ujung musik. Beta percaya bahwa otomotif pun pasti dalam mobil, contohnya bicara otomotif mobil, pasti dalamnya ada musik. Takutnya begitu beta fokus ke otomotif, tapi beta lebih senang dengar musik semasa jalan. Passionnya justru di musik. Beta harus ikuti apa kata hati atau apa beta pun hobi, beta pun keinginan. Ini dirintis tahun berapa nih usaha ini? Kalau untuk toko ini toko baru mau 2 tahun. Toko ini lahir nih karena pandemi. Pandemi, jadi COVID itu kita disuruh untuk tidak beraktivitas, tidak boleh keluar rumah dan lain-lain. Apalagi beta yang kerja di dunia entertain, beta kan rental sound selama ini. Jadi di mana ada orang rame, baru beta dapat duit, kita dipakai gitu. Kita bagaimana mengumpulkan orang buat konser, baru kita dapat duit. Aturan regulasi pandemi selama ini kan melarang kita berkumpul. Makanya lahirnya toko ini karena hampir mau 2 tahun setengah, 2 tahun 8 bulan itu sama sekali tidak ada kegiatan. Jadi saya berpikir, kenapa tidak buka toko? Padahal bro, di mana-mana ketika pandemi gitu orang tutup toko, tapi orang bro buka toko. Luar biasa. Betul. Saya percaya bahwa passion beta memang di audio, di sound system. Beta jalan kemana pun orang kenal Vicky, seorang soundman, sound engineering. Jadi beta yakin kalau beta buka toko, walaupun dengan barang yang harga murah, tapi Vicky sendiri yang pasang, ada satu kebanggaan terhadap beta pun konsumen. Makanya beta yakin bahwa dengan buka toko sound pasti bisa jalan. Tapi kenapa harus di masa pandemi? Itu yang mungkin yang nonton pasti tanda tanya. Kok di masa pandemi, di saat banyak usaha ditutup? Banyak usaha tutup. Beta sempat bikin satu caption. Mungkin tadi sempat bahas, beta sempat mau ada memperluas kayak content creator. Itu beta dapat satu kata yang bilang bahwa beta pakai istilah. Kayak contohnya tuh heboh-heboh tuh istilah PPKM. Paling pas PPKM. Nah itu aturan untuk COVID itu.
Saya ganti katanya tuh, PPKM tuh beta bikin jadi paling pas karaoke mandiri di rumah. Oh, iya. Nah, jadi kita bisa harus beli sound gitu, biar di rumah tuh ada sound system untuk hiburan. Karena pemerintah larang kita untuk keluar rumah nih. Jadi hibur diri di rumah. Ya, hibur diri di rumah, dengar musik, bisa juga karaokean dan lain-lain. Makanya PPKM itu beta artikan paling pas karaoke mandiri di rumah. Sip, sip, sip. Karena pada saat pandemi itu juga beta sound sistem beta yang rental selama ini beta akhirnya beta hidupkan di rumah untuk menghibur diri sendiri. Itu juga satu gambaran buat beta, ternyata sebaiknya beta buka toko sound biar beta bisa jualan gitu. Iya, iya. Memang orang bilang waktu tidak tepat, ekonomi juga lagi saat itu lagi menurun. Tapi luar biasa Justru berkembangnya di saat pandemi. Luar biasa. Dan pandemi. Nah, ini sedikit masuk ke kehidupan pribadi ini. Terus memutuskan menikah, itu Iya. kapan? Itu pada saat umur 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Berarti sekitar 9-10 tahun yang lalu. Ya, sekarang mungkin dikoreksi, beta umur baru 37. Oh, 37, berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, beta kelahiran 84. Cuman sekolahnya yang agak lebih cepat, makanya jatuhnya sama-sama dengan Bang James. Beta menikah di umur 30 tahun. Itu 36 kayaknya. 36. 36. 37, menikah di umur 30 tahun. Beta meniti karir dari umur hitunglah umur 9 dibulatkan umur 20. Dulu beta awal karir tuh beta jadi tukang AC keliling. Oh, tukang AC? Tukang AC keliling. Kita belajar marketing justru di lapangan. Berarti bro, ini skill banyak berarti. Ahli sound, pasang AC juga Pasang AC bisa. bisa ya? Ya, kalau sekarang mungkin yang lagi nonton podcast ini ingat nomor yang 7777 yang langganan di salah satu koran di Kupang selama 9 tahun itu betul nomor pribadi. Pokoknya kalau beta pernah lalu itu ketemu orang lumayan berpengaruh lah dia waktu tukar nomor. Saya sebut nomor saya 7777, ekornya langsung dia bilang, aduh om minta maaf di sini saya tulis tukang AC. Dia bilang betul om, memang sampai saat ini pun saya masih tukang AC, tapi kalau kita sudah kenal, nah tolong ganti nama di situ Vicky ya. itu kejadian nyata. Betul. Mungkin orangnya juga lagi nonton, kalau podcast dia juga hobi-hobi nonton kayak Nonton podcast kayak begini. Tukang AC jadi bos sound di Kupang. Ini salah satu usaha sound yang terbesar di Kupang juga nih adalah Mas Bro Vicky nih, makanya dipanggil jadi Vicky Techno ya. Vicky Techno. Akan jadi ikon juga di kota Kupang nih. Jadi ikon. Betul, betul. Nah, ini apa sebenarnya menjadi motivasi paling besar, Bro, sampai pada akhirnya dunia usaha ya. Dan boleh dibilang sekarang Bro juga punya predikat sebagai seorang pengusaha muda. Iya. Apa sebenarnya menjadi motivasi sehingga pada akhirnya memilih di jalur ini? Ada impian terbesar kah? Yang pertama memang kayak seperti saya cerita awal tadi, memang ingin merubah nasib. Tapi sampai saat ini beta ingin kembangkan semakin besar, yaitu beta ingin menjadi contoh. Yang tadi saya bilang bahwa menjadi berkat buat teman-teman beta yang lain. Yeah. Jadi menjadi berkat tuh orientasi tidak selamanya bahwa lu sukses lu bagi-bagi duit, tidak. Beta harus menjadi contoh bahwa dengan hal apapun, usaha apapun. Dulu orang bilang usaha sound system mah itu usaha hobi, nanti lama-lama hancur juga. Betul. Beta menunjukkan bahwa beta awal karir dari tukang AC akhirnya bisa beli sound, bisa beli panggung, beta rintis, beta fokus, beta yakin bahwa kalau kita serius Tuhan pun pasti campur tangan. Jadi cerita bahwa orang bilang usaha sound bakalan hancur, tidak, beta pingin menjadi contoh. Makanya soundnya sudah jalan, sekarang beta buka lagi toko untuk menjual sound system. Ya, karena di mana-mana biasanya kalau usaha sewa-sewa sound system ya. Iya. Biasanya dia berputar cuma di situ aja kan begitu. Tapi Bro bisa berkembang jadi punya toko sound. Bahkan yang luar biasanya kemarin masih pegang event ya, upacara hari lahir Pancasila di Ende, dan sound yang dipakai dari Mas Bro punya. Iya. Itu luar biasa. Ceritanya gimana tuh sampai bisa ke sana tuh? Iya, kebetulan saya punya network lah, punya koneksi karena selama hampir 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun lah sudah di dunia sound system. Kita punya network teman-teman di Jakarta. Kebetulan mereka yang menang untuk
megang kegiatan di lapangan PRCND, yaitu menghandle upacara. Jadi sound yang dipakai itu sebenarnya 50%, 40% lah punya beta. Kita berkolaborasi, tapi kan banyak kekurangan dia tidak bisa bawa semua dari Jakarta dan lain-lain. Jadi dia mintalah bantuan beta. Hal positif yang beta dapat ya, pertama beta bangga sekali bisa secara langsung, secara tidak langsung pun beta sudah menghandle RI1. RI1 ya. Loh, luar biasa tuh. Jadi equipment yang dipakai ya mau bilang 30%, 25% gitu masih dari bagian dari anak NDT. Jadi beta bangga sekali. Makanya kemarin sempat beta foto-foto, beta cerita teman-teman, itu yang saya maksud menjadi motivasi. Kita membawa cerita buat teman-teman. Jadi memotivasi orang menjadi berkat buat orang. Tidak selamanya kasih dong uang. Betul. Kita memberikan cerita hidup gitu. Beta percaya bahwa beta harus berbuat yang terbaik biar bisa menjadi contoh. Karena beta pingin beta pun teman-teman atau regenerasi berikut itu ada yang lebih bagus dari beta lagi. Paling kurang dari ketong dan anak NTT, beta sudah jadi contoh yang baik lah. Luar biasa. Betul. Dan ini juga motivasi diajarkan sampai ke anak ya. Sampai anak. Sampai saat ini pun beta super siapkan beta anak yang nomor 1 yang Abi itu, dia harus melanjutkan beta punya rintisan usaha semua ini. Motivasi apa yang ditanamkan ke dia dari kecil? Motivasi untuk anak. Kita percaya bahwa apalagi ini saya sudah langsung ajarkan dia bahwa Abi besar tuh nanti Abi sekolah, bapak akan ikut Abi pun sekolah sampai Abi mau sampai sarjana bapak ikut. Tapi bapak harus bilang bahwa Abi ini nanti menjadi seorang pengusaha. Nah, motivasi yang saya berikan itu adalah Abi harus ikut apa yang bapak jalankan dalam bapak hidup. Mungkin sampai saat ini dia baru 8 tahun, masih kecil. Tapi saya sering ngomong bahwa kita ini orang pengusaha itu besar, mendapat kerjaan lain hanya karena network, hanya karena jaringan. Bagaimana kita mendapatkan jaringan itu biar kita dikasih kerjaan, kita bisa kenal banyak orang, itu dengan rendah hati. Itu betul. rendah hati. Kalau beta agak keras-keras, agak sombong-sombong, orang mau berkomunikasi saja malas. Kalau ketong dasar saya tanamkan di anak semua harus rendah hati. Jadi kalau orang Kupang bilang orang lekotong juga orang kasihan. Makanya dong bagi bukan kerjaan, kadang-kadang dong kasih beta tuh sharing banyak pengalaman hidup. Dong bilang adik gini dong orang ajarkan beta. Itu beta dapatkan ya karena karakter itu, dan beta anggap itu adalah salah satu langkah awal menuju sukses, yaitu rendah hati. Jadi orang yang rendah hati kan pasti punya banyak kawan. Dan orang juga sonde segan juga untuk mau berkenalan dengan orang. Sonde segan. Iya. Tentu sonde segan kasih ketong uang karena dong lihat kasihan jadi Vicky. Kalau kasih bro uang di momen di situasi kayak begini macam kita balik. Ya, bro. Terus di saat usaha sudah berkembang dengan luar biasa seperti ini, ya. Terus motivasi lain apa lagi yang akhirnya buat bro mau terjunnya ke dunia konten kreator? Konten kreator. Betul, orangnya hobi cari tahu perkembangan teknologi, makanya beta dinamakan Vicky Tekno. Semua perusahaan beta namakan Tekno. Beta hobi mempelajari teknologi baru. Kenapa saya harus masuk ke dunia konten kreator? Karena memang dunia sudah mengarah ke digital. Tahun 2019 itu beta sering bicara transformasi digital. Teman-teman sampai bilang, lu kayak ngomong apa nih? Betul dan tidak, kita harus belajar transformasi digital. Apa transformasi digital? Lu buat pusing, Zat. Begitu sekarang baru kita rasakan bahwa benar-benar kita sudah ditekan untuk menerima dan masuk dalam dunia digital. Nah, bicara tentang konten kreator ini, itulah investasi yang paling benar saat ini, yaitu kita menjadi konten kreator dan arahnya kita menjadi influencer. Kita menguasai beberapa platform digital, contohnya YouTube, IG, dan lain-lain. Kita akan menjadi influencer di situ. Itu secara tidak langsung kita lagi membuat panggung digital yang dimana semua orang menonton kita. Nah, kalau semua orang menonton kita, otomatis banyak keuntungan. Kita bisa, ya anggaplah bisa menjadi satu tambahan penghasilan lah. Nanti baru itu kita bahas tentang namanya brand ambassador, tentang
apa namanya, kita menjual produk mereka melalui akun-akun kita. Kalau saya arah ke yang jawaban yang tepat untuk kenapa saya harus masuk ke dunia konten kreator, ya memang itu sudah banyak kita tuh sudah rencanakan bahwa itu menjadi investasi yang tepat. Karena menjadi konten kreator pun tidak gampang. Kita harus menyiapkan beberapa equipment yang pakai beli begitu. Diminta terus kasih. Kalau tegang biar beta gak tahu buat lucu. Boleh tuh sambil ngobrol beta buat lucu sedikit boleh. Kakak Lostrom. Lostrom siap. Lostrom. Tapi tadi agak kaku sedikit. Ya, jadi Bro Vicky ini punya konten channel YouTube yang namanya Sisi Tipu. Iya, Ya. Sisi Tipu. Nama Sisi Tipu ini ada punya arti atau kerman? Sisi Tipu. Pilihan nama ini, beta juga sebenarnya ada rasa ketakutan begitu buat konten kreator, buat satu platform channel, satu platform digital yaitu channel YouTube. Beta kadang-kadang itu ada ketakutan, takutnya. Beta lihat dari pengalaman teman-teman yang pernah salah bicara. Itu konsekuensi menjadi konten kreator yang paling bahaya itu. Kadang-kadang orang bisa tuntut kita, kenapa lu bilang begini? Gitu. Makanya nama ini lahir tuh dari ketakutan itu. Beta kasih nama Sisi Tipu. Jadi begitu tiba-tiba ada beta teman-teman yang beta punya pemain sutradara salah tulis, atau tiba-tiba ada orang bilang, kenapa lu bisa bicara gini? Ini bisa mengganggu begini-begini. Saya masih bisa jawab. Makanya nonton channel Sisi Benar. Jangan nonton Sisi Tipu. Sisi Tipu. Oh gitu. Beta pikir mungkin ada kepanjangan Sisi Tipu nih apa begitu ya. Kalau kepanjangan mungkin lebih detail atau bikin arti. Kita melakukan kita menjadi konten kreator tuh, Pak James juga bagian dari konten kreator. Kita harus punya trik. Coba kata trik itu kita pakai Google Trends, coba cari artinya apa trik, coba tulis. Pakai translate Google bahasa Inggris ke Indonesia, itu trik tuh tipu. Gitu, tipu. Tapi kalau ketemu bilang bicara orang harus banyak tipu, orang tidak mau. Kalau ketemu bilang harus banyak trik, orang setuju. Makanya channel kita kasih nama Sisi Tipu. Bagaimana membuat orang bisa menjadi edukasi juga baik, tapi bagaimana bisa menghibur orang dari cara pandang sisi tipu. Oke bro, sampai sejauh ini pencapaian bro, kira-kira masih ada nggak impian besar yang masih ingin dicapai ke depan? Pasti masih sangat banyak. Masih banyak mimpi yang beta belum sampai. Seperti apa yang mungkin mau diwujudkan? Beta akan terus berkarya, karena mimpi itu sebenarnya beta sangat optimis untuk sampai ke situ. Tapi beberapa tahun yang lalu beta dapat kata mutiara bahwa perjalanan hidup tuh apa yang kita kejar, kesuksesan itu atau mimpi itu, kesuksesan itu bagian dari perjalanan hidup. Sampai saat ini apapun yang beta dapat, beta sudah bersyukur. Tapi tetap mimpi masih ada sampai saat ini masih punya mimpi, yaitu beta masih merintis di Nusa Tenggara Timur ini. Kan banyak beta pengalaman, beta keluar, ada naik kapal di Jawa sana. Orang tanya, Mas dari mana? Kupang di mana? Beta bingung mau menjelaskan. Soalnya mungkin kalau beta bilang beta di Jalan Bajawa, tambah bingung lagi. Jadi Kupang, saya sebutlah beberapa artis. Oh di kampungnya itu. Oh berarti Kupangnya terkenal kalau ada artis gitu dari kota Kupang. Saya akan bikin sound system. Untuk saat ini saya akan bikin produk karya anak bangsa namanya. Saya akan membuat sound system yang diproduksi dan hasil karya dari kita sendiri. Sound system ini speaker, komponen sudah lengkap sama boxnya, berstandar internasional. Ya. Itu salah satu mimpi, itu baru salah satu. Karena mimpinya total semua ada hampir 300 yang belum. Itu baru salah satu mimpi. Jangan sampai Pak mau bikin negara sendiri. Mumpung umur produktif masih panjang, beta manfaatin beta umur produktif. Harus menghasilkan karya dan membanggakan ini
Nusa Tenggara Timur. Amin. Amin. Namanya VJ-Son. Beta lagi rintis sekarang, sudah sampai tahap pendaftaran hak intelektual, itu pendaftaran merek, dan sudah terdaftar. Itu aturannya mereka selama 1 tahun. Sekarang mungkin tinggal 1 tahun 3 bulan lagi merek itu sudah selesai. Sudah dipatenkan, tapi sertifikatnya saya akan terima tahun depan. VJ-Son. Itu produk sudah ada semua, sudah jadi, sudah di demo, sudah sempat kemarin ketemu Pak Wakil Gubernur Pak Yosef juga sudah sempat mencoba semua. Jadi saya bilang ini hasil karya anak NTT, itu akan membanggakan beta daerah nih. Artinya sebagai kotong orang muda di Kota Kupang ini ikut bangga juga karena di level-level kotong juga ada orang-orang dengan motivasi tinggi ingin berbuat menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, dan ternyata orang itu beta kenal baik dan beta pun sahabat. Ikut bangga juga, bro. Oke, bro, kotong sudah sampai di akhir dari Kota Pun cerita-cerita ringan ini. Mungkin bro punya ada kata-kata motivasi apa untuk anak-anak muda Kota Kupang? Buat anak-anak muda Kota Kupang? Iya. Beta mau cerita, kalau mungkin mohon maaf kalau salah, tapi ini prinsip yang beta bawa dari kecil. Beta bawa ketong nih Kupang nih anak NTT ini beda. Ini beta bicara NTT secara global. Sampai ketong mau di NDMB, tapi ketong semua nih kalau beta prinsipnya sama. Ketong bekerja ini mohon maaf bukan untuk cari makan sebenarnya. Iya. Beta pun teman, beta saudara banyak yang sedang kerja juga. Makan. Belum mati nih, ada makan tiap hari. Jadi kalau kita bekerja tuh harus betul-betul tujuan bekerja tuh hanya untuk merubah nasib. Jadi kita kerja harus total betul. Kalau mau jadi swasta yang terbaik betul-betul. Karena ketong nih ya itu tadi saya bilang bukan untuk cari makan, ketong merubah nasib. Kalau nasib beta juga berhasil sampai di level sukses, beta juga menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Lo lihat beta, dia bisa sukses hanya dengan jualan speaker. Begitu. Itu beta prinsip yang paling penting. Beta bekerja untuk merubah nasib. Menjadi berkat buat yang lain. Kalau semua sukses itu kan ada kebanggaan. Beta paling senang melihat teman-teman itu sukses. Makanya dalam beta perkumpulan apapun yang terjadi, beta masuk mau lingkungan manapun, beta harus benar-benar jadi garam lah, harus berarti buat mereka. Ada komunikasi masih kita duduk-duduk, entah mau di daycare kok kadang-kadang dimanapun beta harus menceritakan, bukan membanggakan diri, tapi beta harus menceritakan tentang entrepreneur. Artinya bahwa kesuksesan itu hak semua orang gitu. Ketong ini memang dilahirkan, memang tidak ada orang di dunia yang dilahirkan kaya. Ketong dilahirkan sama semua. Tapi waktu ada, tenaga yang ada, pikiran yang ada, mari ketong kreatif. Mari ketong rubah, ketong hidup gitu. Mari ketong bekerja yang betul-betul. Sip. Oke. Terima kasih Bro Vicky untuk waktu dan kesempatan yang sudah mau hadir di channel Pod James. Ya. Berarti yakin Bro punya motivasi hidup, kesuksesan ini sangat-sangat menginspirasi banyak orang ya nanti. Iya. Ya. Oke guys, ya. Demikianlah hasil Kotong Pun cerita-cerita ringan dengan Bro Vicky Tekno. Ya. Itu nama yang paling dikenal di Kota Kupang, Vicky Tekno. Ya, dan semoga apa yang Kotong bicara ini bisa menambah motivasi, menambah inspirasi buat teman-teman semua yang menonton channel ini ya. Oke, itu saja. Beta James Bore bersama dengan Bro Vicky pamit ya. Sampai jumpa.